Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan nge-review sebuah mobil yang sudah dimodifikasi, yaitu adalah Honda Jazz GD, yang mana sebenarnya mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang juga memiliki mobil seperti ini. Nah, kayak apa sih modifikasinya? Yuk, nanti kita akan langsung ngobrol sama yang punyanya. Untuk itu, ikuti terus video ini. Nah, sekarang kita udah sama ownernya langsung, yaitu dengan Mas Heral. Mas Heral, ceritain dikit dong. Ini Honda Jazz-nya tahun berapa nih? Ini tuh Honda Jazz GD3 tahun 2006, manual VTEC. Oh, tipe VTEC ya? Iya, Oke. betul. Tipe VTEC ini sebenarnya kalau dari depan cukup minim ya perubahannya di depan ya. Minim banget Mas ini modifikasinya. Karena bawaan aslinya memang udah ada body kitnya kayak gini ya? Betul. Yang bedain IDSi sama VTEC yaitu body kitnya ini, dia ada tambahan add-on-nya. Lebih gondrong jadinya. Betul, ya? Oke. lebih gondrong dibanding IDSi. Oke. Nah, boleh ceritain di bagian depan nih ada perubahan apa sih? Kayaknya sebenarnya ada nih ya. Ada, tapi nggak banyak. Kalau bisa dilihat sih, kayak headlamp ini Mas. Ini dicat warna body aja sih. Untuk di bagian headlampnya Iya, ya? itu dalamnya. Kan Ini kalau terinspirasi dari mana nih? kalau di Jepangnya di fitnya tuh yang trim paling tingginya tuh dia warna body Mas. Oh, memang Iya. model reflektornya ini warna dengan body. Betul. Untuk Oke, jadi ngikutin versi Jepangnya nih Ngikutin ya. versi Jepangnya Kalau ini. di Jepang tuh namanya Honda Fit ya, benar Honda ya? Fit. Oke. Jadi warna dengan body ini Betul. kalau sport gitu. Itu sampai ke fog lamp juga. Fog lamp juga. Oke. Gitu. Jadi untuk versi Jepang itu dibuat sama Mas Heral untuk di Jazz-nya dia ini dirubah untuk reflektor lampu sama fog lamp-nya. Selebihnya sih standar. Oke, tatakan plat nomornya ini JDM punya juga ya. Betul Mas, itu Honda Access. Honda Access original ya? Iya, original. Oke. Ini dapat di mana, Mas? Kebetulan waktu itu pesan langsung dari Jepangnya Mas. Oke. Iya. Berapa harganya? Sampai sini kurang lebih 500-an sih Mas. 500.000 iya. ya? Oke. Sampai Tapi sini. emang harus di resize lagi ukuran plat Betul, nomornya ya, ukurannya karena kecil banget dan kecil. lebih ini Mas, lebih tinggi dia. malah lebih tinggi dibandingin Iya. nomor lokal kita ya. Nggak sama sekali, iya. Oke, di depan nih udah ini aja nih ya jadinya ya. Itu aja sih Mas, nggak ada Oke, lagi. nggak Iya. ada lagi ya. Oke, sekarang kita bakal ngomongin ke bagian sampingnya aja langsung. Oke, tadi udah di bagian depan, sekarang kita ke bagian samping nih. Ini di bagian samping kelihatan mulus, polos banget. Tapi beda ya sebenarnya sama Jazz lokal nih ya. Beda Mas. Kebetulan kalau di Jazz lokal tuh ada side moldingnya dia ya. Oke, side molding list body Iya, ya umumnya betul. dikenalnya. Nah kalau yang Civic itu dia polos aja dia, nggak ada memang. side moldingnya. Oke, jadi ini dicabutin. Dicabutin. Ada extra hardwork lagi. Ada Mas, dia soalnya bolong-bolong. Dicabut tuh bener-bener nggak double tip doang. Sebenarnya dia bolong-bolong. Nah itu Jadi ditutup. bolong bodinya berbolong-bolong, harus Betul. ditutup dan di repaint lagi. Betul, di-repaint lagi sih Mas. Cukup tricky ya ternyata ya. Itu dia Mas. Kalau Jadi untuk harus ngecat lah Betul. untuk ini. Nah sebenarnya bagi teman-teman OLX nih kalau yang pengen ngerubah kayak gini, waktu itu ngecat range-nya berapa sih? Ini kan itu otomatis lumayan ya, 4 panel ya. Iya. Pintu depan, belakang, kiri, kanan. kayaknya habisnya waktu itu 4 juta, 5 jutaan Mas, seingat saya sih. Udah Untuk cukup. mencabut Betul, list body list aja. body, soalnya ngecatnya juga jadi Sepanel ya, biar nggak ini. belang-belang Iya, ya. jadi Oke, banyak. tapi emang jadi banyak sih gara-gara list body ada lubang harus ditutup dan nggak mau jadi belang otomatis harus dicat. Betul. Oke, nah sekarang kita lanjut nih ke velgnya nih. Velgnya pakai apa nih? Ini velgnya pakai Wet Sport SA90. Oke. Untuk speknya 15x7, offsetnya 38. Offset 38, nggak Betul. pakai spacer sama sekali nih ya? Enggak, ini bener nggak pakai spacer Mas. Pas banget setelannya. Iya. Cuma yang Jadi- depan agak di sini Mas, di camber. Oh, karena Soalnya kalau malah nggak- ET38 itu di GD agak keluar. Betul, jadi sering Oke. mentok, jadi agak dimasukin sih atasnya. Oke, jadi ada style camber depannya Iya. aja ya. Kalau belakang nggak ya aman Nggak total aman, ya. ini gini aja. Oke, nggak apa-apa. 15
Wet Sport mereknya SA90. Betul. 15x7 ET38, tapi untuk di Jazz GD harus ada sedikit modifikasi di depannya ya. Di chamber dikit supaya dia nggak gesrot. Nah, ini pakai ban berapa nih, Mas? Untuk bannya pakai 195/50, Mas. 195 15. 50 ya, 15. Settingannya pas banget. Oke, ngeliat dari stance-nya berdirinya bagus banget. Ganti per dong ini. Ganti per. Atau coilover. Enggak, Mas, per aja, Mas. Oh, ini pakai lowering kit kit. ya. Iya. Lowering kit aja. Pakai apa nih? Pakai Tain Aztec. Tain Aztec. Iya. Oke, Tain Aztec ini emang pendeknya langsung segini nih ya. Iya. Cakep. Berapa nih harganya? Untuk Tain Aztec waktu itu ngangkatnya second sih, Mas. Tain Aztec-nya sekitar 1,4 waktu itu. 1,4 Iya. jutaan ya. Oh, tadi belum nyampe velgnya. Velgnya tuh berapa harganya? Velgnya waktu itu ngangkat 10 komaan. Sekarang harganya tahu berapa? Kayak masih segitu atau 11-an mungkin, Mas. Mungkin nggak Iya. jauh-jauh dari Iya, situ nggak ya. jauh-jauh dari Sekitar situ. 10 juta sampai 11 jutaan kurang lebih untuk ring 15 dengan spek yang Betul. sama persis kayak gini nih. Oke, di bagian samping. Tapi kalau side skirtnya emang bawaan lahir ya? Bawaan, pokoknya Nggak ada side skirt, bawaan perubahan. lahir, Oke. head-on, pokoknya semuanya bawaan dari... Oke. Lanjut ke kaca film. Ini kaca film di stylenya belang. Iya. Emang karena ngikutin fit juga? Betul, soalnya di fitnya sendiri, kasta yang paling tingginya itu tipe T, dia Ah. kacanya tinted. Oke. Tapi ini kaca film sih, Mas. Oh, kalau ini kita boleh Iya, kaca film iya, ya. kaca Jadi film aja. dibuatnya ala-ala Betul. tinted, seperti tinted, dan memang nggak terlalu gelap sebenarnya ya. Oke. Tadi dibilang untuk Jazz itu kan ini tipe tertingginya VTEC nih dengan body kit. Kalau di Fit tuh body kitnya kayak gini juga. Kayak gini ada, tapi namanya 15T S package, Mas, kalau fit. Jadi kayak ada Oh, S package itu dia oke. pakai body kit. Kalau tipe T aja biasanya dia gundul. Nggak ada body kit Nggak kayak ada. IDSI aja Betul, ya. kayak gitu. Oke, oke. Pelajaran baru. Udah di bagian samping itu aja nih ya. Oh, sorry, Mas, Berarti- tapi tadi itu berlaku untuk yang pre-facelift aja ya. Oh, pre-facelift. Facelift only itu ya. udah beda lagi dia. tuh. Iya, beda Oke. kasta-kasta Banyak ada kelasnya beda ternyata, lagi. ntar harus belajar kalau mau bangun ginian. Ya udah, kita lanjut ke belakang aja yuk. Oke, sekarang kita udah nyampe di bagian belakang nih. Kalau di bagian belakang perubahannya apa aja, Mas? Yang paling kelihatan mungkin dari spoiler sih, Mas, ya. Oke, ini spoilernya bukan versi IVTEC punya nih ya. Bukan VTEC, bukan Ini VTEC lebih lokal. gondrong emang Betul, kelihatannya lebih ya. gondrong, lebih gede. Dan beda banget sih sama yang punyanya lokalnya. Lebih buat bikin mobilnya kelihatan lebih bulat ya sebenarnya Betul, Mas. ya. Jadi agak beda sih tampilan kalau dari belakangnya. Oke, ini versi apa nih? Sama di luar versi fit tapi opsional gitu, Mas. Kayaknya temennya S package sih kalau lihat-lihat. Oke, jadi sebenarnya belinya pun random nih. Enggak, belinya Udah emang tahu. udah tahu. Cuman untuk tipenya sebenarnya random. Tipenya random, tapi maksudnya nggak tahu sebenarnya itu belinya dari S package-nya atau di optional tuh kurang tahu sih. Oke, saya. dapet Tapi kalau di katalog biasanya dia temennya sama si body kit yang ini. temennya memang dengan Emang body kit body kit yang yang pre-facelift, pre-facelift, punyanya versi yang Indonesia sama nih kayak Sama, gini ya. persis. Oke. Tapi pakai spoiler ini. Honda Access juga disebutnya atau memang bukan bawaan cuman Kalau Honda dari belakangnya sih cuman tulisan Honda sih, Mas, nggak ada Honda Access di ininya, oke. embossnya. Oke. Menurut saya sih jadi optional aja gitu, bukan Honda Access, bukan. Oke. Ini dapet di sini. Enggak, nenteng dari Malai kalau ini. Oh, ini nenteng dari Malaysia, Iya. tetangga sebelah. Dapat di Malaysia berapa nih, Mas? Waktu itu sekitar 1,2-an nenteng dari sana, Mas. Malah paling mahal nih kayaknya ini doang. Iya, berat sih, Mas, kayaknya jadi iya mahal sih. juga. Terus 1,2 ya. Iya. Udah nyampe sini lah ya. Udah nyampe sini. Tinggal ngecat lagi ya penambahannya. Betul. Ini tapi perubahannya signifikan banget sih di belakang gara-gara spoiler ini doang. Tapi itu, nih. Mas, lobangnya juga dia jadi beda sih. Jadi mesti ngelobangin sendiri. Oh, lagi. dibandingin Iya. versi yang aslinya. Soalnya kalau aja. yang lokal itu lobang untuk spoiler dia ada 3 kan. Kalau Oke. fit itu dia cuma 2. Oh, megangnya hanya kiri kanan Cuma kiri aja kanan. ya? Kalau yang itu ada yang tengahnya si Jazz lokal tuh. Oke, tapi emang terus backlamp bawaan Terus aslinya. biasanya bahan asli. Sama ini sepasang tadi ya? Iya, Rata-rata betul, pasang sama merek. depan. Oke, ini knalpot ganti juga. Ini knalpot Betul. pakai merek apa? Pakai Fujitsu, Mas, power getter. Power getter. Iya. Suaranya enak sih tadi. Dia dengerin. dari tengah sama belakang tuh set. Oh, ini satu set nih Satu set. sampai tengah. Dia Jadi mid dua pipe bagian. sama mufflernya, iya. Dua bagian. Dua bagian. datangnya. Oh, bukan catback doang nih. Enggak, tengahnya sama, Mas. Bentukannya sama, tabungnya gedenya juga segini tengahnya. Oh ya? Iya. Oh, oke. Pantesan suaranya tuh garingnya enak Adem sih. sih, Mas. Ini plug and play emang. Plug and play bukan emang universal bolt on buat ini. Nggak ada las-las sama sekali, bener-bener tinggal Langsung pasang. baut. Mau pakai katalis aslinya pun dia langsung masuk Bisa depannya. juga. Bisa langsung. Oh, oke. Berapa nih harganya? Komplit sampai tengah. Beli di sini second juga sih, Mas, waktu itu kepala 4. Sampai 4 jutaan ya. Iya. Lumayan sih emang kalau knalpot karena bawa dari luar sendiri juga cukup Iya, susah ya betul. sekarang ya. Karena banyak kalau nggak salah dengar-dengar tuh dari luar kita udah nggak boleh bawa masuk knalpot Oh, sang begitu? bekas ya. Iya. Udah susah prosesnya atau bahkan ditahan dan bahkan dibalikin keluar. Oh. Terus logo Fit juga beli lagi Oh iya ya. betul, logo fit beli, Mas.
Logo Fit ini baru dong? Ini atau baru apa? belinya, beli baru. Di sini dapetnya? Enggak, ngirim dari Jepang kalau ini. Oh, dapetnya dari Jepang, Iya, brand new. Berapa brand ini? new. Sampai sini sekitar 500-an untuk 500.000 emblemnya. Iya. Menarik. Udah nih, belakang ini aja. Itu aja sih Mas, emang nggak ada lagi, itu aja. Cukup sih perubahannya, simple tapi tetap memanggil mata gitu. Apa karena warnanya biru juga ya? Bisa tapi kan jadi biru Mas. aslinya juga Biru ya. aslinya nggak rubah-rubah. Nggak ada rubah-rubah. Oke. Nah, tadi udah ngejelasin seluruh bagian eksteriornya nih ya. Sekarang kita ada di bagian interiornya. Ini di bagian interiornya nih ada beberapa perubahan katanya. Tapi mungkin nggak terlalu kelihatan karena memang basically Mas Heral ini pengen ngerubah bagian dalamnya itu jadi yang versi Honda Fit, yaitu yang versi Jepang, produksinya Jepang. Boleh jelasin apa aja nih yang diganti di bagian interior? Yang terlihat sama Mas Rivi sekarang, tapi setirnya bukan Fit ya, tapi Oke, kalau Nardi ya. setirnya Nardi ya, Nardi Betul, Torino nih ya. betul. Tapi emang yang flat ya, bukan Yang flat bukan, unicorn ya. ya yang 360 yang ini. Ukuran 360 nih ya. Iya, Oke, dari setir ini juga pakai apa pakai namanya? bosket Bosketnya HKB. HKB. Ditambah ada speaker lagi Mas, speaker Oh, HKB lagi. Jadi biar agak ke sini. Oh, biar agak maju ngedekat Betul, ya. iya. Oke, karena biasanya emang setir-setir yang model flat bukan deepcorn, posisi setirnya malah jadi lebih jauh dibandingin setir standar ya. Betul. Oke, jadi ditambahin. Oke, kita ngomongin dari setirnya dulu deh. Ini setir berapa harganya, Mas? Wah, itu waktu itu dibeliin temen di Jepang sih Mas. Nitip ke teman Iya. Jepang juga ya. Dan harganya lumayan lah, di bawah 500 kok. Di bawah 500.000. Sebenarnya pasarannya sendiri kalau di Jakarta berapa sih? Kayak pala 2 ya Mas ya, kalau nggak 2 salah jutaan ya. second. Iya. Oke. Makanya nih kondisinya ya kurang bagus sih, tapi ya Apa oke adanya lah. ya, Iya. tapi ya udahlah harganya segitu ya. Betul. Oke, terus emang nggak dapet horn buttonnya? Nah, itu makanya harganya murah, Murah. tapi emang nggak dapet horn button sih Mas. Oke. Dia nggak ada horn buttonnya. Terus untuk bosketnya sendiri, bosket HKB-nya ini dijual terpisah juga sama adaptor Terpisah Mas, adaptornya juga waktu itu lagi nitip temen di sana. Oke, dari kita ngomongin bosketnya. Bosket HKB ini Jepang punya juga ya? Iya, betul. Ini berapa Jepang. harganya? Waktu itu beli di sini sih tapi Mas, itu 300-an kalau nggak salah. 300.000. Terus Iya. adaptornya Adaptornya dari itu dari Jepang. Kalau adaptornya harga di sana sih kurang lebih 100 ribuan. 100.000. Iya. Kenapa menarik banget ya? Modifikasinya. Kita modifikasinya murah-murah ya Mas. Oke. Modifikasi murah tapi cukup signifikan. Iya, kelihatannya alhamdulillahnya ya. gitu. Oke, terus apa lagi nih? Dari ini tadi katanya speedometer juga ganti. Ya? Clusternya ganti Mas, pakai yang Fit. Oke, tapi ini punyanya Honda Fit nih. betul Honda Fit tapi yang pre-facelift. Jadi sebenarnya sama yang sini juga nggak beda jauh sih. Oke, Backgroundnya sama, silver. dialnya sama nih, Iya silver sama. semuanya. Tapi yang beda itu dia ada full consumption 180 km. Oke. Nah terus yang kalau Mas Rivi lihat nih sini, tapi Matic kan adanya. Oke. Nah soalnya di sana itu pre-faceliftnya itu hanya keluar untuk Matic aja. Oke. Jadi Honda Fit di Jepang Betul. yang setara sama Honda Jazz-nya Mas Heral ini untuk tahun-tahun awal itu hanya pre-facelift yang cuma transmisi otomatis Betul. di sana. Di sana ada yang Matic doang Mas. Kalau di Indonesia ada yang manualnya. Makanya dia dapatnya speedometernya pun tetap otomatis di sini. Betul. Tapi yang ngebedain yang menarik adalah emang dia top speednya cuma sampai 180 standar di Jepang. Yang kedua, jadinya ada MID untuk membaca fuel consumption. Betul, ya, Mas. rata-ratanya Jadi ada. ya. Karena versi lokal di Indonesia itu nggak ada yang bisa baca fuel consumption. Benar Betul. ya? Sampai yang facelift kayaknya nggak ada ya Mas, nggak salah. Oh, sampai yang facelift yang udah pun hitam nggak ada itu ya? kayaknya nggak ada sih. Oke, iya benar-benar. Yang layarnya udah di kanan ya kalau nggak Betul. salah ya. Yang pesan Jazz-nya malah. Aha. Nah, ini dapat dari Jepang juga? Dari Jepang juga. Bukan dari sini? Enggak, saya beli dari Jepang langsung waktu itu Mas. Berapa nih? Sampai sini sekitar 600 Mas kalau ini speedometer. Itu udah termasuk shipping? Udah itu sama shipping Mas itu. Berapa harganya kalau sama shipping? Ya murah lah Mas kalau di sana makanya. Jadi pengen dong SGD kayak gini ya. Menarik banget nih. 600.000 untuk speedometer ya. Oke, lanjut. Apa lagi nih yang dirubah di tengah? Untuk di tengah sih kalau yang punya Fit nih pakai konsol Fit. Oke, ini konsolnya Honda. Iya. Apa nih bedanya ya? Kayaknya Bedanya sama. sebenarnya kalau Mas Rivi tahu di sini tuh ada tutupnya yang bisa dibuka. Tutup. Oke, baru ingat. Dia model tempat penyimpanannya bukan cup holder kayak gini. Betul, yang tapi bagian ada dua. sekatnya juga, jadi seakan-akan bisa cup holder kalau nggak salah. Dua fungsi. Betul, Tapi kalau Fit malahan memang fungsinya modelnya terlihat seperti cup holder betul, aja. cup holder aja. Terus
ada lagi bedanya? Dia ada ini lobangan aux, tapi mesti beli add-onnya lagi, Mas. Oh, oke. Kalau yang versi Ada Jepang. modulnya lagi ya di belakangnya. Oke, makanya ada lubangnya di Betul. situ ya. Terus Sama-sama ini sebenarnya kalau Mas Rivi ingat si Jazz VTech IDSIC ini tuh ada tempat untuk kartunya, naruh selipin card kartu. holdernya. Iya, Tapi ini malah hilang. malah hilang. Seharusnya dipindahkan ke si Sunvisor kalau di Oke. Jepang. Jadi malahan Mas Heral ini pengen banget ngikutin versi Jepang ya, tapi malahan beberapa fiturnya hilang nih di konsol Iya. tengahnya nih. Oke, di konsol tengahnya ini hilang. Ini kita ngomongin ini kan konsol tengahnya lumayan ukurannya gede. Itu dari Jepang juga dong. Enggak, kan lokal. Oh, ini dapat di sini. Dapatnya di sini. Oh, udah ada yang masukin jual. Ada yang masukin sini. Berapa harganya? Waktu itu beli 600-an, Mas. 600.000 lagi. Iya. Menarik banget. Pengen mohon gitu. Oke, ini shape knob-nya apa nih? Kalau shift knob-nya pakai Euro R. Euro R punya, Tuh ya. keren. Yang mantap. CL1 tapi Ah. bukan yang CL7. Kalau CL7 kan 6 speed ya. Makanya yang CL1 itu Dan masih memang 5 bisa speed. plug and play. gitu Plug ya. and play. Oke, ini dapetnya Shipping dari Jepang juga, Mas. dari Jepang juga. Iya. Berapa nih harganya? Waktu itu 700. Oh, cukup mahal ya Oh, untuk lumayan. ini ya standarnya. Tapi emang dia memang lebih berat ya daripada standar. Lebih berat ya. soalnya kalau di Enak sini ya. itu kan bahannya plastik, Mas. Ah. Bulat plastik. Nah, ini kan bahannya Nah, ini aluminium biled gitu kali ya. Iya, Kayaknya jadi enak memang Lumayan, karena dia jadi ada berat bobotnya betul. 700.000. Oke, dari semuanya. Apalagi nih? Head unit ganti juga ya? Ganti, Mas, sama pionir-pioniran lah. Oke, ini buat nambahin fungsi Betul. LCD dan karena standarnya dulu cuman double din ya dulu ya Iya, standarnya, double tapi din. nambahin tempat penyimpanan Nah, ya. itu betul, Mas. Oke, ini tipenya DEH S1050 UB. Ini berapaan harganya waktu itu? Itu 1,1, Mas, saya beli. 1,1 jutaan Iya. ya. Ada penambahan maksudnya upgrade di speaker gitu? Nggak ada, nggak ada. Bener-bener Bener-bener, cuma iya. penggantian head unit Betul. aja. Oke, udah itu aja nih jadinya di interior. Udah Dari sih, Mas. instrumen speedometer, instrumen cluster, steer. Oh, paling tombol itu sih, Mas. shiftnya. Kayak kan instrumennya ada buat 7 speednya si Matic. Saya rubah aja sih jadi manual. Jadi kalau masukin gigi dia keluar angkanya. Oh iya? Iya, Bisa ya? bisa, Mas. Oh, itu nambahin modul lagi sendiri? Nambahin modul saya bikin sendiri gitu. Oh, bikin sendiri? Iya, bikin Keren sendiri. juga. Habis berapa tuh modulnya? Kayak cuman ya 300.000 lah, Mas. Sisanya Cukup ilmunya sih top. mahal, Mas. Ilmunya yang mahal. Mungkin kalau ada yang pengen kayak gini, atau mungkin ada yang iseng mobilnya dari Matic di swap jadi manual, boleh juga dihubungin aja Mas Heralnya. Yaudah, kita ke depan lagi yuk. Boleh, Mas. Oke, jadi inilah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Mas Heral untuk Honda Jazz GD tahun 2006 tipe VTEC punyanya. Terima kasih Mas Heral udah diizinin kita nge-review mobilnya. Sama-sama, Mas, udah diundang juga ke sini untuk Oke. review. Sama-sama. Jadi sebenarnya perubahan modifikasinya ini cukup simpel tapi signifikan karena memang ada perbedaan antara Honda Jazz lokal versi Indonesia dibandingkan dengan Honda Fit untuk versi Jepangnya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke channel OLX Indonesia serta main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Terima kasih, tunggu video kami selanjutnya.